Assalamualaikum sahabat Mr. Elsowani. Hidup dengan tidak bergantung kepada orang lain merupakan dambaan setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Oleh karenanya, dalam catatan sejarah, tidak sedikit para sahabat yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah perihal kehidupan mereka yang mengalami kesulitan, hidup fakir miskin dan penuh kekurangan perihal materi. Rasulullah juga tidak menutup mata dan membiarkan mereka terus-menerus hidup dalam kekurangan. Beliau memberikan beragam cara dan tips-tips agar para sahabat terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Kisah-kisah itu oleh para ulama diabadikan dalam suatu kitab karangan mereka, menjadi suatu bab secara khusus yang hanya menjelaskan tentang cara-cara agar terhindar dari kemiskinan. Sayyid Muhammad bin Ali Hirid Al-Alawi Al-Husaini At-Tarimi, dalam salah satu kitab karyanya menceritakan tentang suatu riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad tentang seorang laki-laki yang hidup dalam kefakiran dan kemiskinan. Dalam kitab tersebut, Sayyid Muhammad bin Ali menceritakan bahwa suatu saat datang kepada Rasulullah seorang laki-laki, dengan tujuan untuk mengadukan nasibnya. Dalam pertemuannya, laki-laki itu menceritakan kepada Rasulullah bahwa dirinya tumbuh menjadi seorang fakir miskin yang hidupnya tidak memiliki penghasilan sedikit pun, kebiasaannya sehari-hari selalu bergantung kepada orang lain, terkadang meminta, kadang juga berutang. Mendengar kisah kehidupan laki-laki tersebut, Rasulullah kemudian memberikan tips agar terhindar dari hidup dalam keadaan fakir miskin. Rasulullah bersabda yang artinya, apabila engkau memasuki rumahmu maka ucapkanlah salam jika di dalamnya ada satu orang, dan jika tidak ada seorang pun di dalamnya, maka ucapkanlah salam kepadaku, Assalamu alaika ya Rasulullah, dan bacalah, Qul huwallahu ahad, 1 kali. Sayyid Muhammad bin Ali Hirid, Kitab Al-Wasailu Syafiyah fil Adzkarin Nafi'ah wal Aurodil Jami'ah, halaman 471. Sebagai umat Islam, ketika laki-laki tersebut mendengar penjelasan Rasulullah, ia sangat bangga dan bersedia untuk melakukan apa yang telah diajarkan oleh Nabi akhir zaman itu. Ia pun pulang dengan sangat lega, meski materi berupa uang dan sesamanya tidak ia terima dari Rasulullah, akan tetapi dengan bacaan itu sudah melebih materi berupa dunia dan isinya. Sampai di rumah, laki-laki itu langsung mengamalkan apa yang ia terima dari Rasulullah, bahkan ia dengan istiqomah membaca salam ketika hendak masuk ke dalam rumahnya, jika ia tahu di dalam ada orang, dan membaca salam kepada Rasulullah jika tidak ada seorang pun, kemudian dilanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas. Alhasil, Allah memberikan rezeki melebihi apa yang diinginkan sebelumnya. Bahkan rezeki yang ia dapatkan meluber kepada tetangga dan kerabatnya. Masih dalam kitab yang sama, halaman yang sama, dan kisah yang juga sama, yaitu sama-sama fakir miskin, namun kisah ini berasal dari sumber yang berbeda. Sayyid Muhammad bin Ali Hirid menceritakan kisah Imam Al-Qastolani yang dalam hidupnya juga berbanding lurus dengan kisah laki-laki tadi. Ia juga salah satu ulama yang sejarahnya juga hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Sandang pangan sangat sulit baginya disebabkan tidak adanya penghasilan sedikit pun dalam kesehariannya. Demikian Imam Al-Qastolani dalam setiap harinya, hingga umurnya yang sudah mendekati senja masih saja dalam hidup yang serba kekurangan, akan tetapi, suatu saat ia bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Tanpa basa-basi, Al-Qastolani langsung menceritakan hidupnya yang sangat melarat kepada Nabi pemberi syafaat itu. Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya untuk membaca sholawat berikut. Allahumma sholli ala Muhammadin, wahab lana min rizkikal halalit thayyibil mubaraki, mata syunubihi wujuhana, anit ta'arrudi ila ahadin min holkika. Artinya, ya Allah limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, dan berilah kepada kami dari rezekimu yang halal, baik, diberkahi,
yang dengan rezeki itu bisa menjaga wajah-wajah kami dari bergantung kepada seorang dari makhlukmu. Dari kisah ini, dapat dipahami bahwa dalam ajaran Islam juga diajarkan tentang cara menjadi orang-orang yang terhindar dari fakir miskin. Islam tidak pernah menutup mata dan membiarkan pemeluknya hidup dalam keadaan melarat, hanya saja, tolok ukurnya memiliki beberapa cara, ada yang dengan bekerja dan berusaha, dan ada juga yang bekerja disertai dengan zikir-zikir untuk meningkatkan spiritual kepada pemberi rezeki, yaitu Allah. Cara yang terakhir ini harus kembali ditumbuhkan dalam diri setiap muslim, bahwa rezeki tidak selalu tentang usaha dan bekerja, ada juga yang oleh Allah diberikan dengan cara membaca amalan-amalan tertentu dan bacaan khusus sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah kepada laki-laki dan Imam Al-Qastolani di atas. Semoga bermanfaat.